Selamat pagi saudara-saudari di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini kita akan baca bersama. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang maha kuasa dan maha mulia. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah kepada kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan Matius 4 ayat 1-4. Lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Jawab Yesus, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Saudara-saudari dalam nama Yesus Kristus, perlu dipahami bahwa kekristenan bukan sekedar agama. Kekristenan dipandang dari dua dimensi, yaitu sebuah agama dan juga cara hidup. Dua hal ini menentukan banyak, karena kenyataannya ada banyak orang Kristen tetapi bukan Kristen. Kristen bukan karena agamanya tetapi cara hidupnya. Percaya bahwa kita dipilih oleh Tuhan, kita menerima anugerah dan pimpinan Roh Kudus sebagai respons dari darah yang tertumpah dari tubuh yang terpecah. Jadi kita menjadi Kristen bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, tetapi karena anugerah Tuhan dan juga tuntunan Roh Kudus. Saudaraku, Yesus tidak dibawa oleh Roh ke padang rumput hijau, namun ke padang gurun, bukan untuk diberkati tetapi dicobai iblis. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, kita belajar beberapa hal. Yang pertama, hidup Kristen dimulai ketika seseorang itu dipimpin Roh Kudus. Tak seorang pun dapat mengaku Yesus Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Berarti seorang menjadi Kristen ketika dia bertobat, kemudian hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga dapat berkata, "Aku hidup, namun bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamku." Yang kedua, hidup Kristen harus berani mengalami pengalaman padang gurun. Hidup Kristen tidak selamanya ada di padang rumput yang hijau serta mata air yang tenang. Ada masanya kita mengalami peristiwa dahsyat. Peristiwa di masa kita ada di padang gurun. Saudaraku, bagaimana kita bisa hidup di padang gurun dengan cara hidup dan iman kita tetap sama? Yesus akan memberikan kekuatan kepada kita. Yang ketiga, setiap kita akan dicobai. Iblis yang membawa Yesus ke padang gurun dan Roh Allah mengizinkan itu. Kadang-kala Tuhan izinkan kita mengalami pencobaan supaya kita belajar memandang Tuhan. Tidak sombong, karena di tengah masa-masa sulit tidak ada lagi yang perlu kita sombongkan. Di tengah pencobaan kita dapat menggali kembali firman Tuhan dan menyadarkan kita bahwa harta, kekayaan, kesuksesan, dan popularitas bukan segalanya. Yang keempat, hidup Kristen akan mengalami peperangan melawan setan. Kalau Yesus mengalami peperangan rohani, apalagi kita. Jangan biarkan setan mengacaukan pikiran kita, mengganggu hati kita, dan merampas damai sejahtera kita. Roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Berjalanlah dalam kebenaran, lawanlah iblis, maka iblis akan lari. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami belajar bahwa menjadi Kristen bukan hanya sebagai simbol atau agama saja, tapi menjadi Kristen adalah menjadi cara hidup seperti Yesus. Hidup dalam Kristen berarti hidup mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ajari kami Bapa, di dalam kehidupan kami boleh menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati dan membimbing ketika kami di padang gurun, ketika kami dalam persoalan-persoalan dan masa-masa sulit. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu.
Dan ketika juga kami dalam masa sukacita dan sejahtera juga, Roh Kudus-Mu tetap memimpin kami, sehingga kami tetap dalam jalan kebenaran akan firman Tuhan. Berkati kami hari ini Bapa, supaya apapun yang kami lakukan boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.